Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi ini dilakukan untuk mencari pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang. Dalam seleksi kali ini, hanya ada satu nama calon yang diajukan, yakni Innocentius Samsul. Saat ini ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI. Menanggapi jalannya proses seleksi, Habibur Rahman menegaskan bahwa calon hakim MK yang diusulkan bukanlah titipan pihak manapun, melainkan benar-benar usungan dari DPR. Ia memastikan proses pemilihan akan berjalan transparan sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, bahwa pada dasarnya dalam pasal 15 MK ya, yang dijelaskan bahwa di masyarakat. Lalu bagaimana selanjutnya hasil fit and proper test Hakim Konstitusi di DPR? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One, Keisha Butar-Butar. Keisha, bagaimana perkembangan fit and proper test di sana? Selamat siang, Siena dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa uji kelayakan atau kepatutan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi ini berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Proses seleksi ini dilakukan untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memasuki masa purna tugas pada Februari 2026 mendatang. Berbeda dengan proses seleksi sebelumnya yang dimana biasanya diikuti oleh beberapa nama, namun untuk proses seleksi hari ini hanya diikuti oleh satu calon nama saja, yakni Innocentius Samsul, yang saat ini Innocentius juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI. Innocentius ini juga akan menggantikan Arief Hidayat yang sudah memasuki usia pensiun yakni 70 tahun sebagaimana yang diatur di undang-undang. Untuk pelantikannya masih belum mengetahui kapan, apakah menunggu hingga Arief resmi memasuki masa pensiun. Sebagai catatan, masa jabatan ini berakhir saat yang bersangkutan memasuki usia 70 tahun, yang dimana ini Arief Hidayat resmi purna tugas pada Februari 2026, yang DPR harus menyiapkan figur pengganti yang nantinya akan diharapkan mampu melanjutkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan hukum dasar negara. Selain itu, proses uji kelayakan hari ini juga diisi dengan paparan visi dan misi Innocentius Samsul, yang dimana ia menjelaskan bahwa harapannya agar Mahkamah Konstitusi tetap berdiri merdeka dan tidak terpengaruh oleh pandangan negatif yang sering dialami oleh DPR terkait produk legislasinya. Innocentius juga menegaskan bahwa proses pembahasan undang-undang di DPR dilakukan secara serius dan berlandaskan kepentingan publik, sehingga pengujian undang-undang di MK harus dipandang sebagai mekanisme konstitusional, bukan karena DPR dianggap ceroboh. Pemirsa, proses fit and proper test ini sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk melaksanakan hak konstitusionalnya dalam menentukan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsurnya. Dengan adanya uji kelayakan hari ini, publik diharapkan terpilihnya sosok hakim MK yang tidak hanya independen tapi juga mampu menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Sementara demikian, Siana, kembali ke studio. Informasi lengkap dari Keisha Butar-Butar. Terima kasih, selamat kembali bertugas.